Buat yang kurus seperti saya dulu, latihanmu harus begini. Hah? Gini? Oke, gampang. Sabar, jangan goblok dulu. Lah gimana? Saya Endro Raditya, ikutin terus. Kenapa kebanyakan orang kurus itu susah naikin BB? Berdasarkan apa yang saya pelajari dari Dr. Stan Egbert dan Dr. Jason Fung, setiap orang memiliki kebiasaan tubuh. Ingat, kebiasaan tubuh yang berbeda-beda. Bagi yang kurus biasanya memiliki kebiasaan tubuh untuk membakar kalori. Itu juga dasarnya kenapa saya tidak pernah menyarankan untuk surplus atau defisit kalori. Karena kita tidak pernah tahu berapa yang kita bakar. Berbagai macam perhitungan kalori masuk dan keluar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Bukan karena tanpa alasan. Jadi begini, umumnya kita melek bersantai 1 jam itu 50 kalori. Tetapi jika kita dalam kondisi defisit atau sedang puasa misalkan, yang biasanya 50 kalori itu juga akan turun. Bisa jadi hanya 40 kalori. Karena tubuh juga menyesuaikan ketika kita kekurangan kalori. Maka tubuh akan menyesuaikan dalam beberapa hal, seperti menurunkan detak jantung kita. Seperti itu konsep dari isi hukum termodinamika. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Masih bingung saya, Mas? Kan goblok. Blok. What the fuck? Contoh yang paling simpel banget. Saat kita punya uang banyak, kita jadi pengen beli HP baru, beli makan yang enak, beli macam-macam. Dan ketika uang kita sedikit, kita nggak pengen beli HP baru, kita nggak pengen makan makanan mahal. Jadi saat cadangan uang kita banyak, kita keluar banyak. Saat cadangan uang kita sedikit, kita keluar sedikit. Simpelnya seperti itu. Nah terus gimana dong buat yang kurus? Simpel, ada triknya. Buat yang kurus, coba tanyakan sama diri kalian sendiri. Kalian ingin menambah massa otot atau sekedar terlihat gemuk dengan menambah lemak? Emang beda ya? Beda banget. Untuk otot, prosesnya sama. Mulai dari latihan, ekstra, jadwal latihan, termasuk jadwal dan metodenya, asupan nutrisi, protein, istirahat berkualitas. Beda dengan lemak. Nah ini kalau lemak, ngopo meneh. Bukan makan yang banyak, tetapi makan sering. Bukan sekedar surplus kalori, tetapi lebih tepatnya kalian harus membuat produksi insulin lebih sering. Karena hormon insulin itu hormon penyimpan nutrisi. Dan setiap makan, kita akan memproduksi insulin. Selama ada insulin, lemak bisa tersimpan. Tapi saran saya, ketahui kemampuan tubuh masing-masing. Produksi insulin yang tidak terkontrol atau terlalu sering memang bisa membuat kita gemuk. Tetapi untuk orang seperti saya yang keturunan diabetes itu akan berbahaya. Karena berbagai macam penyakit mematikan berawal dari produksi insulin yang tidak terkontrol. Waduh, terus gimana dong? Ya bebas, terserah. Tapi saran saya kalau udah menginjak usia 30 ke atas, saran saya lebih perhatikan kesehatan daripada kebugaran. Nah, hubungannya sama kebiasaan tubuh membakar kalori ini gimana? Nah, itu. Jadi gini, trik kebiasaan tubuh membakar kalori buat yang kurus itu memang hanya bisa diatasi dengan solusi hormonal. Dengan makan sering, kita memaksa tubuh untuk lebih sering menyimpan nutrisi. Tetapi, untuk merubah kebiasaan tubuh jadi menyimpan nutrisi itu butuh waktu. Jika kalian terbiasa membakar kalori dalam waktu yang lama, kalian perlu merubah kebiasaan makan sering dalam waktu yang lama juga untuk bisa menyimpan lemak. Makanya mending makan sering daripada makan banyak. Pinter. Seperti itu. Tapi apa nggak buncit perutnya? Kan tadi minta nambah lemak, ya wajar kalau kita buncit. Lah biar nggak buncit gimana? Barusan pinter, sekarang keluar lagi gobloknya. Jadi gini ya teman-teman, setiap orang punya pola distribusi penimbunan lemak yang bisa berbeda-beda. Yang umum, lemak akan menumpuk berlawanan dengan gravitasi dari paha ke perut, dada, leher, sampai ke pipi. Hilangnya pun kebalikannya dari atas ke bawah, dan setiap orang bisa berbeda. Weleh, lah kalau gitu gak usah lemak lah, otot aja. Sama kan prosesnya? Yip, untuk pembentukan otot, prosesnya sama. Ada tapinya enggak? Iya jelas ada. Yang pasti begini ya, kalian harus memenuhi kebutuhan protein harian. Saran saya bukan perhatikan jumlahnya, berapa gram protein. Jangan begitu, perhatikan kualitasnya. Jika kalian tidak minum susu seperti saya, usahakan makan protein yang kualitasnya tinggi seperti telur beserta kuningnya. Kalian bisa cek Dias Score
atau Digestible Indispensable Amino Acid Score. Kalian bisa cari di internet. Saya nggak pernah ribet-ribet menghitung berapa gram protein yang saya konsumsi. Nggak gitu juga. Lah, cukup nggaknya taunya dari mana? Gampang. Cek aja internet, tanda-tanda kekurangan protein. Selama tanda-tanda itu tidak ada, berarti kebutuhan protein kalian tercukupi. Simple kan? Nggak repot kan? Sharp, gampang. Nah sekarang untuk istirahatnya. Baru mau nanya, yang bener berapa jam? Sabar, gobloknya tunda dulu. Bukan berapa lama, tetapi kualitas istirahat yang jadi sasaran kalian itu adalah deep sleep atau non-REM alias rapid eye movement level 3 sampai 4. Dengan kata lain, kalian harus tidur pulas. Itu juga bukan sekedar omongan. Saya pribadi sering mengalami. Saat bekerja, terkadang saya kelelahan dan tidak jarang ketiduran walaupun hanya 30 menit. Dan saat bangun, saya merasakan soreness atau DOMS akibat latihan sebelumnya. Dan otot terbentuk pasti mengalami soreness atau nyeri DOMS. Jadi ingat, bukan berapa lama tidurnya, tapi sepulas apa. Nah sekarang masuk ke latihan. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Awas, nggak goblok lo ya. Gini kan, kayak tadi. Halah. Yang terpenting adalah kalian generasi apa. Begini, dalam membentuk otot kita harus merusaknya terlebih dahulu saat latihan. Karena nantinya kerusakan otot itulah yang akan menjadi lebih besar dan lebih kuat lagi. Tetapi latihan bukan sekedar latihan. Kalian harus punya jadwal yang bagus disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau bingung, cek di sini atau nanti saya tuliskan di deskripsi beserta latihannya apa aja. Nah untuk metodenya, contoh dua orang ini punya tenaga dan kemampuan yang sama. Bedanya yang kiri generasi Z, yang kanan generasi anti-letoy. Untuk generasi Z pasti akan latihan seperti ini. Lelah sedikit langsung stop. Berbeda dengan generasi anti-letoy yang akan berhenti saat benar-benar tidak kuat lagi. Atau dikenal dengan sebutan until failure. Tidak hanya perasaannya yang capek, tetapi benar-benar kontraksi otot yang sempurna dan tenaga yang maksimal. Kalian generasi yang mana? Jika kalian generasi Z, selamat berlama-lama kurusnya. Itu sering sekali terjadi. Baru sedikit latihan udah capek. Gerakan tidak pernah diperhatikan. Mind muscle connection tidak pernah dilatih. Sharp, ganti generasi. Ada satu lagi yang penting. Halah, apalagi? Saya punya teman yang bahkan saran dari dokter pun tidak mempan. Teman apa teman? Matamu lanang nyuk asu. Jadi gini, saya punya teman yang kurus sekali. Semua tips dan trik dari saya tidak mempan. Bahkan ke dokter pun juga dikasih saran serupa. Dan tidak mempan juga. Akhirnya disarankan dokter untuk CT scan. Dan ditemukan bahwa ususnya pendek. Jadi penyerapan nutrisi pun terbatas. Jadi makan 4 kali sehari, beolnya juga 4 kali sehari. Waduh, terus gimana itu? Iya Pak, boleh buat. Paling enggak dia susah kena diabetes. Disyukuri aja. Oke, sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips, informasi bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mau gabung sini. Workout bareng Indonesia. Komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Kalau pengen tanya jawab, bisa tanya jawab di situ. Ntar kalau nggak ada yang jawab, ya saya yang jawab. Tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab. Jadi harap maklum.